Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 kelas 6A Manajemen Reg A. Kali ini akan membahas presentasi mengenai perilaku biaya aktivitas pada mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk kelompok 3 anggotanya ada saya sendiri Naila Syafra Putri, ada Siti Nur Adawiyah dan juga Santi Fauziah. Langsung saja yang pertama membahas mengenai dasar-dasar perilaku biaya. Nah, apa itu perilaku? Perilaku itu adalah segala tindakan, perbuatan, reaksi, ataupun respon yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek. Sedangkan biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam bentuk uang. Nah, jadi di sini ada menurut Siregar pada tahun 2013, halaman 73, perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Sedangkan ada juga menurut Bustami dan Nurlela pada tahun 2009 halaman 7 bahwa perilaku biaya dapat diartikan sebagai perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan dari aktivitas bisnis. Nah, perilaku biaya atau cost behavior ini merupakan suatu istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Slide selanjutnya, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menilai perilaku biaya. Antara lain yang pertama ada batasan waktu. Batasan waktu ini penting karena dalam penentuan perilaku biaya itu dapat berubah dari biaya tetap menjadi biaya variabel, tergantung dari keputusan yang diambil apakah jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua ada sumber daya dan ukuran keluaran. Hal ini meliputi seperti bahan baku, energi, tenaga kerja, dan juga modal. Nah, selanjutnya ada beberapa hubungan antara aktivitas, penggunaan sumber daya, dan juga perilaku biaya. Di dalam PowerPoint bisa kita lihat ada gambar model perilaku biaya aktivitas di mana inputnya ini ada material atau bahan-bahan, ada energi, ada labor atau tenaga kerja, ada juga kapital atau modal. Nah, keempat aktivitas ini nantinya akan menghasilkan keluaran atau activity output. Nah, nanti dari activity output ini ada cost behavior-nya. Selanjutnya. Nah, di dalam perilaku biaya ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Nah, bisa kita lihat ya contohnya ada di gambar di mana jumlah biayanya itu dia tetap di 60.000 meskipun volume kegiatannya itu berubah-ubah. Selanjutnya ada biaya variabel atau biasa disebut juga biaya fleksibel. Nah, biaya fleksibel ini adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan seperti biaya bahan baku. Nah, biaya ini tuh terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada engineer variable cost, dan yang kedua ada discretionary variable cost. Gambarnya bisa kita lihat di PowerPoint, contoh kurvanya. Selanjutnya, ini ada biaya campuran. Nah, biaya campuran ini adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel, yang mana dalam biaya campuran ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan. Misalnya, seseorang salesman biasanya dibayar dengan gaji tetap plus bonus berdasarkan target penjualannya. Nah, dari beberapa metode tadi kan ada metode biaya campuran tuh. Ada cara perhitungannya untuk memisahkannya. Jadi di sini akan dijelaskan 3 metode. Metode-metode tersebut adalah metode tinggi rendah, scatter plot, dan metode kuadrat terkecil. Nah, untuk contoh perhitungannya selanjutnya akan dibahas oleh Nur Adawiyah. Yang selanjutnya yaitu metode pemisahan biaya campuran, yaitu 3 metode akan dideskripsikan untuk memperkirakan biaya tetap, biaya variabel per unit. Metode-metode tersebut adalah metode tinggi rendahnya, scatter plot, dan metode kuadrat dari yang paling kecil. Data yang sama akan digunakan pada tiap metode sehingga perbandingan antar metode tersebut dapat terlihat. Data yang telah diakumulasikan aktivitas penyetelan di pabrik Ready Hatters di New York, New Jersey. Manajer pabrik percaya bahwa waktu penyetelan
adalah penggerak yang baik untuk aktivitas penyetelan lini produksi. Anggaplah catatan akuntansi pabrik memperlihatkan biaya dan waktu penyetelan berikut selama 5 bulan terakhir. Kita bisa lihat contohnya di tabel ini. Ada bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Mei 5 bulan. Terus ada biaya penyetelan, dan ada juga biaya penyetelan per jam. Selanjutnya yaitu metode pemisah biaya campuran. Yang pertama ada metode tinggi rendah atau high glow method, yaitu metode tinggi rendah high glow method adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan titik rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas yang tertinggi. Sedangkan titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Titik tinggi dan rendah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendahnya dari variabel bebas. Selanjutnya yaitu persamaan untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan keluaran. Biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurangi biaya rendah atau keluaran tinggi dikurangi keluaran rendah. Dan biaya tetap, jumlah biaya titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi. Perhatikan bahwa komponen biaya tetap dihitung dengan menggunakan jumlah biaya dari titik tinggi atau titik rendah. Dapat kita lihat contoh-contoh dari biaya variabel tertinggi sampai dengan yang terendah. Ini contohnya. Berikut juga dengan rumus-rumusnya ada. Inti rumus biaya tetap yang ditentukan di atas adalah rumus yang digunakan untuk memprediksi biaya penyetelan berdasarkan jumlah waktu penyetelannya. Yang kedua yaitu metode scatter plot atau scatter plot method. Dengan metode scatter plot, kita memplot titik-titik data sehingga diperoleh hubungan biaya dan aktivitas. Hal ini dilakukan untuk menilai validitas hubungan linier yang diasumsikan. Kemudian, dipilih titik untuk menentukan garis terbaik pada titik-titik scatter plot, yaitu garis di mana titik-titik data lebih dekat dengan garis tersebut daripada garis lainnya. Setelah menentukan dua titik untuk membuat garis terbaik, maka rumus biaya dapat dihitung dengan persamaan yang digunakan pada saat menggunakan metode tinggi rendah seperti yang tadi sudah dicontohkan. Ini ada contoh lagi. Bisa kalian lihat rumusnya sama, perhitungannya juga sama. Nih, ada kalau ini ditambah dengan komponen tetap dan variabel dari biaya penyetelan, sekarang dapat diidentifikasi. Rumus biaya untuk aktivitas penyetelan dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini dari jumlah contoh yang tadi. Yang ketiga yaitu ada metode kuadrat terkecil atau least square method, yaitu metode ini disebut pula dengan garis regresi yang menggunakan persamaan garis lurus. Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah jumlah biaya, A adalah elemen total biaya tetap, B adalah elemen biaya variabel satuan, dan X yaitu tingkat kegiatan. Dilanjutkan oleh Santi Fauziah. Baik, di sini slope garis B dapat dihitung dengan rumus di mana X sama dengan deviasi atau penyimpangan dari X rata-rata atau X sama dengan deviasi atau penyimpangan dari Y rata-rata ke dalam rumus. Setelah slope B ditentukan, A dapat dihitung dengan mensubstitusikan ke dalam rumus, yaitu A sama dengan Y dikurangi B X Y sama dengan jumlah biaya rata-rata
X sama dengan tingkat kegiatan rata-rata. Konsep tentang suatu garis yang paling sesuai dengan titik-titik yang ditunjukkan dalam grafik scatter secara intuitif, garis yang paling sesuai adalah garis di mana titik-titik data berada paling dekat dengannya. Ingatlah bahwa kita sedang mencari suatu garis lurus yang merupakan alat prediksi terbaik dari biaya jumlah beberapa aktivitas. Kedekatan setiap garis ke garis dapat diukur dengan jarak vertikal titik ke garis. Jarak vertikal ini adalah perbedaan antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksi oleh garis. Jarak vertikal ini adalah perbedaan antara biaya aktual dengan biaya yang diprediksi oleh garis. Untuk itu, 5, biaya yang diprediksi adalah 5 dan deviasinya adalah jarak 5 antara 5 dan 5 bintang atau jarak dari titik ke garis. Contohnya dapat dilihat pada grafik yang tersedia di sini. Jarak vertikal mengukur kedekatan suatu titik ke garis, tetapi kita memerlukan ukuran kedekatan dari semua titik ke garis. Salah satunya kemungkinan adalah mengukur deviasi semua titik ke garis dan menambah semua ukuran tersebut untuk mendapatkan ukuran keseluruhan. Akan tetapi, ukuran keseluruhan ini mungkin menyesatkan. Yang selanjutnya yaitu penilaian manajerial. Di sini yaitu penilaian manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya dan merupakan metode yang paling sering digunakan. Daya tarik dari metode ini terletak dari kesederhanaannya. Pertimbangan manajerial dapat digunakan secara terpisah atau bersama-sama dengan metode tinggi rendah, scatter plot, dan kuadrat terkecil. Baik, dan di sini ada kesimpulan dari seluruh materi yang sebelumnya telah dijelaskan sama teman-teman saya. Di sini yaitu kesimpulannya, perilaku biaya atau cash behavior merupakan suatu istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Menurut Hanson dan Mowen tahun 2009, halaman 103-106, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menilai perilaku biaya yaitu batasan waktu, sumber daya, dan ukuran keluaran. Dalam perilaku biaya diasumsikan bahwa biaya bersifat kontinu. Padahal dalam kenyataannya fungsi biaya tidaklah kontinu yang dikenal dengan fungsi biaya bertahap. Biaya bertahap menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang output tertentu dan pada titik tertentu. Naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang output yang sama. Terdapat beberapa jenis biaya berdasarkan perilaku yang perlu diketahui, yaitu biaya tetap, biaya fleksibel, atau biaya variabel, dan biaya campuran. Ada 3 metode yang akan dideskripsikan untuk memperkirakan biaya tetap dan biaya variabel per unit, yaitu metode-metode tersebut adalah metode tinggi rendah, scatter plot, dan metode kuadrat terkecil. Data yang sama akan digunakan pada tiap metode sehingga perbandingan antar metode tersebut dapat terlihat. Dan yang terakhir yaitu penilaian manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya dan merupakan metode yang paling sering digunakan. Daya tarik dari metode ini terletak dari kesederhanaannya. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan karena kami semua pun masih dalam proses pembelajaran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi seluruh teman-teman yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.